Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa kembali hadir berjumpa dengan Tuhan kembali di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebuah pujian yang akan kita nyanyikan, Ku bersyukur Bapa.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca perenungan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa menikmati udara yang segar, kami masih bisa menikmati anugerah-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, ampunilah juga akan segala dosa dan kesalahan kami, pimpin kami agar kami dapat menjadi pribadi yang baru. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk kami dapat membaca firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca satu ayat saja, yaitu yang terambil dari Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Sekali lagi saya akan bacakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Beberapa waktu yang lalu, dan mungkin sampai saat ini tentu saja saya mengajar sekolah minggu kelas tanggung dan besar itu tentang karakter forgiveness atau memaafkan bahasa Indonesianya ya. Bukan saja anak-anak tetapi saya pun juga belajar hal ini. Tema saat itu adalah datanglah kepada Tuhan ketika kecewa. Saya mengajukan pertanyaan di awal sebelum kami semua membaca Alkitab bersama-sama. Dan pertanyaan itu ingin saya ajukan juga. Saya tanyakan kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Pertanyaannya begini. Apakah Tuhan menyayangi Bapak, Ibu, atau Saudara? Saya yakin kita semua mantap berkata, iya pastilah Tuhan menyayangi saya. Menyayangi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Tuhan? Apakah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Tuhan? Dan saya sekali lagi yakin, pasti semuanya menjawab, yes, pasti, ya pasti. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah orang yang disayang Tuhan hidupnya senang atau susah? Bagaimana menurut Bapak, Ibu, dan Saudara semua? Apakah orang yang disayang Tuhan itu hidupnya senang atau hidupnya susah? Pada saat itu anak-anak berkata, pasti senang Kak. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak, Ibu semua, Saudara semua yang telah lama hidup lebih lama dibandingkan anak-anak sekolah minggu ya. Di dunia ini hidupnya lebih lama. Apakah selama menjalani kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan itu hidupnya senang atau susah? Orang biasanya meyakini bahwa orang yang saleh, orang yang benar, itu pasti hidupnya dilindungi sama Tuhan, sehingga ia hidupnya bahagia. Nah, kemudian waktu itu saya memberitahu kepada anak-anak bahwa ada orang yang hidupnya benar dan saleh, tapi ternyata mengalami masalah, mengalami kesusahan. Lalu kita semua atau kami semua mengajak anak-anak tersebut kemudian membaca kitab Ayub
Ayub 1 ayat 13 sampai 22, lalu pasal 7, kemudian dilanjutkan ke pasal 42 ayat 1 sampai 6. Ya, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara semua mungkin pernah membaca, pernah mendengar kisah Ayub ini ya. Kisah Ayub ini sangat terkenal. Kita sudah mungkin tahu garis besar permasalahan yang dihadapinya. Ya, Ayub ini adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah. Dan dia menjauhi segala kejahatan. Bahkan Ayub ini sangat memperhatikan kehidupan kerohanian dari anak-anaknya. Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran dengan teratur guna memohon pengampunan dari Allah. Jadi Ayub ini datang kepada Tuhan tuh setiap saat, baik ketika dia mengalami kesejahteraan dan kelimpahan ataupun pada saat mengalami musibah. Nah, kita mungkin tahu ketika Ayub ini diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami suatu permasalahan atau kesusahan ya. Pada awalnya Ayub itu masih kuat dan masih tabah. Sekalipun ia itu sedih karena pada awalnya adalah musibah yang terjadi yang menimpa anak-anaknya. Semua anak-anaknya itu mati. Ya. Bayangkan bahwa ketika kalau kita mengalami sendiri bahwa keluarga kita semua itu hampir seluruhnya mati tanpa sebab yang jelas, ya, kita tentu saja sangat bersedih, sangat berduka. Dan tentu saja memang Ayub ini pasti bersedih dan berduka pada saat itu. Namun ia masih mempunyai kekuatan untuk bisa tabah atas kematian anak-anaknya. Ia masih dapat berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu ada di kitab Ayub 1 ayat 21. Kemudian ketika penderitaannya bertambah dengan ia sakit parah yang membuatnya gatal-gatal dan menggaruknya dengan sekeping beling, ia pun masih dapat tabah. Ia berkata, atau Ayub ini berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ada di Ayub 2 ayat 10. Di detik itu, Ayub masih bisa menerima keadaannya. Namun, ketika teman-temannya datang mengunjungi atas kehidupan atau permasalahan yang dihadapi oleh Ayub ini, teman-temannya mempersalahkannya, dan bahkan istrinya pun juga menyalahkannya, Bapak Ibu. Dan akhirnya istrinya meninggalkannya. Ayub mulai berkeluh kesah dan kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Ayub kemudian akhirnya bergumul dengan Tuhan. Ketahanan Ayub menjadi berkurang. Ia mengungkapkan keluhan dan kekecewaannya kepada Tuhan. Hal ini tertulis di Ayub pasal 7. Kalau nanti Bapak Ibu membacanya di pasal 7 ini adalah pergumulan atau kekecewaan Ayub, pertanyaan-pertanyaan Ayub kepada Tuhan. Sebagai manusia yang saleh, secara tidak langsung Ayub mengharapkan segala hal yang buruk itu tidak menimpanya. Dan ia mencari jawab mengapa sih ia harus mengalami banyak musibah itu. Ya, Ayub agak kecewa kepada Tuhan. Kemudian ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ketika Ayub ini kecewa kepada Tuhan, Ayub tetap menjaga kedekatannya dengan Tuhan.
ketika dia ada persoalan, Ayub datang kepada Tuhan. Ia tidak menghadapi masalahnya sendirian. Ayub tidak melarikan diri dari persoalannya. Dan Ayub akhirnya mengakui setelah pergumulannya dengan Tuhan, Tuhan memberi jawab begini-begini. Kalau kita baca di pasal demi pasal dari Ayub itu, Ayub akhirnya mengakui bahwa Tuhan tuh pasti punya alasan yang mungkin tidak dia mengerti. Sekalipun itu ia juga mau belajar mengerti kehendak Tuhan. Akhirnya Ayub sadar bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Allah tidak merencanakan yang buruk kepada Ayub. Maka Ayub berdiam diri dan menantikan Tuhan berkarya menurut kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin kita semua pernah mempunyai atau menghadapi masalah ya. Entah masalah itu sudah terselesaikan ataupun masalah itu masih belum terselesaikan sampai sekarang ini. Mari kita meneladani sikap Ayub, yaitu mencurahkan hatinya kepada Tuhan, seperti Mazmur yang tadi kita baca, mencurahkan isi hati. Ayub memang juga mencurahkan isi hatinya kepada sahabat-sahabatnya. Namun tidak semua sahabat Ayub itu mampu untuk menguatkan Ayub. Maka dari itu dia memilih untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dengan mencurahkan hati kepada Tuhan, yang pertama, kita tidak akan dipermalukan. Percayalah, Tuhan itu tidak akan mempermalukan kita, dan Ia mengerti siapa kita, bahkan Ia peduli dengan kita. Dengan mencurahkan hati pada Tuhan, kita akan memperoleh jawaban ilahi, yaitu jawaban yang sejati yang datang dari tempat Maha Tinggi, yang itu merupakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita ya, sehingga bisa mendatangkan kekaguman dari setiap orang atas kuasa Tuhan yang melebihi kekuatan kita atau kuasa kita, dan itu bisa menjadikan kesaksian kita. Sama seperti Ayub, dia pun akhirnya mendapatkan atau memperoleh jawaban ilahi tersebut. Pikirannya kemudian dibukakan oleh Allah, oleh Tuhan Allah, bahwa semuanya itu adalah termasuk dalam rencana Tuhan. Ayub diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan bumi. Sampai hal-hal tersebut Tuhan beritahu kepada Ayub. Dan itu membuat Ayub menjadi terkesima, mengagungkan Tuhan. Yang ketiga, dengan mencurahkan hati pada Tuhan, kita tidak akan rugi. Bahkan ada hal-hal istimewa yang akan selalu kita dapatkan. Dan kita pun ketika mencurahkan hati pada Tuhan adalah kita memperoleh kekuatan. Kita memperoleh kekuatan tambahan ekstra yang membuat kita mampu menjalani sesuatu yang sebenarnya secara alamiah kita tidak bisa melewati. Sama seperti Ayub, dia mungkin tidak bisa melewati keadaannya yang sangat jatuh, terpukul dari kesusahan, dari berduka, kemudian dari kesakitannya, dan kemudian dari kehilangan orang-orang, lalu juga sahabat-sahabatnya yang mulai menyalahkan dia. Tapi dengan mencurahkan hatinya kepada Tuhan, dia memperoleh kekuatan yang baru untuk bisa menjalani kehidupannya.
Dan kemudian ketika mencurahkan hati kepada Tuhan, kita akan menjadi semakin intim dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan menjadi semakin dekat. Dan dampaknya adalah kita akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita yang akan memberkati kehidupan banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, percayalah, Tuhan kita sebagai tempat curhat sejati kita. Baik ketika kita senang ataupun ketika kita sedih dan dalam permasalahan. Ceritakanlah kepadanya setiap waktu. Dan dia akan bertindak pada waktunya untuk kebaikan kita. Amin. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk negara, bangsa kami, Indonesia ini Tuhan, tengah pandemi yang masih terus berlanjut. Kami percayakan kepadamu Tuhan agar pandemi ini boleh berangsur menghilang, dan kami juga berdoa agar vaksin dapat secara merata diberikan, agar kami semua juga dapat kuat menghadapi setiap penyakit ataupun berbagai hal yang baru Tuhan, yang mungkin akan datang dengan beberapa penyakit yang baru. Tuhan, dengan kuasa-Mu saja Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Kami berdoa untuk pemimpin negara dan mereka yang telah ditempatkan untuk menjadi pemimpin atas kami Tuhan, kiranya mereka dapat bekerja dengan baik, melakukan tugas mereka yang telah diberikan, dan kami pun sebagai warga negara, masyarakat dapat mengikuti setiap peraturan dan melakukannya dengan baik. Kami menyerahkan juga keutuhan negara kami, negara Indonesia ini Tuhan, agar tidak terpecah oleh karena adanya beberapa pihak yang ingin memecah kedaulatan negara kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan agar kami tetap bersatu dan berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar negara kami, agar kami pun menjadi, meskipun bangsa kami adalah bangsa yang berbeda-beda, tetapi kami tetap bahu-membahu, bersatu padu, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami pun juga ingin berdoa untuk gereja-gereja di segala tempat dalam mengabarkan Injil keselamatan kepada mereka yang ingin bertemu dengan Engkau, yang mereka kehilangan dan ingin mencari keselamatan Tuhan. Kiranya Kau berikan kekuatan kepada mereka yang membagikan berita baik, berita Injil keselamatan Tuhan, supaya setiap orang boleh percaya kepada Engkau. Dan kasih yang telah Kau ajarkan ini dapat tersebar kepada setiap orang, untuk kami pun bisa saling mengasihi. Terkhususnya kami ingin berdoa untuk gereja kami, GKI Gayung Sari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, baik majelis jemaat, badan pelayanan, dan juga seluruh jemaat, agar kami dapat bersatu padu membangun kasih persaudaraan di dalam gereja ini, dan juga kami dalam melakukan kegiatan kami Tuhan, baik itu persekutuan doa dan kegiatan lainnya yang masih dilakukan secara online. Kami mohon ya Bapa, agar kami pun dapat melakukannya dengan baik. Dan pada sepekan ini pun kami akan melakukan kegiatan persekutuan doa wanita dan juga persekutuan doa keluarga. Tuhan, kami berdoa agar kegiatan ini dapat dilakukan dengan baik oleh Komisi Wanita dan juga Majelis Bidang 1 dan Kespel. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga teringat akan saudara-saudari kami yang lemah tubuhnya, yang sedang sakit. Kami ingin berdoa kepada Ibu Yani Wibowo, kepada Ibu Rita, Ibu Nina, Ibu Deborah,
Bapak Yonatan Istiwibowo, Bapak Ibu Irwan Wijaya, Saudara Cleo, Saudara Andre, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, dan juga Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, Ibu Paria Sutiwo, Ibu Liranti Ponto, Bapak Ibu Wakimin, Bapak Marianus Rihi, Bapak Domingus Rohi, Bapak Darwinto, Ibu Sena, Ibu Nita, dan mungkin juga ada beberapa saudara-saudari kami yang kami tidak tahu informasi mereka Tuhan, tetapi mereka sedang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Kiranya Kau juga mau memulihkan mereka Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu kami percaya mereka boleh mengalami kesembuhan. Kami pun berdoa untuk keluarga mereka. Kiranya Kau juga memberikan kekuatan kepada keluarga mereka yang merawat mereka, agar mereka pun dapat memperoleh kekuatan yang ekstra Tuhan, untuk bisa merawat dan memelihara saudara atau keluarga yang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap kami, jemaat kami Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang sudah berkeluarga, dan mereka juga yang sedang ada dalam pergumulan permasalahan mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di dalam kehidupan mereka masing-masing dan menjawab setiap permasalahan dan pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk mencurahkan isi hati kami kepadamu, untuk Engkau pimpin dan supaya kami mengerti akan kehendak-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah saat teduh pagi bersama kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.